Shalom, selamat pagi adik-adik Elohim Kids. Selamat pagi Papa Mama. Sebelum kita memulai ibadah online, kita perhatikan panduan berikut ini ya. Dimohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik harus sungguh-sungguh karena Tuhan hadir dimanapun termasuk di rumah adik-adik. Adik-adik harus bersiap-siap dengan baik supaya dapat mengikuti ibadah dengan baik. Adik-adik diharapkan dapat mengikuti instruksi kakak-kakak dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan selama mengikuti ibadah. Dan yang terpenting juga, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk menyembah Tuhan Yesus. Selamat beribadah adik-adik Elohim Kids. Tuhan Yesus memberkati. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Aku bahagia karena Tuhan menjaga Papa, Mama, kakak, adik kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji menyembah Tuhan dengan semua teman-teman juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Duh, aku lapar.
ada uang, ini buat persembahan. Sisanya uang 5.000. Kira-kira bisa buat beli apa ya? Aku buat beli roti aja deh kalau gitu. Aduh, kok aku kasihan ya sama mbah itu ya. Sudah berumur, tapi masih semangat mencari uang dengan bermusik. Masih mengamen kesana kesini. Seandainya aku punya uang lebih, pasti aku kasih. Kasih aja, Cindy. Tapi uangku tinggal 5.000 dan aku lapar. Kasih aja, belajar untuk berbagi. Aduh, tapi aku lapar. Gimana ya? Tapi aku juga kasihan. Dalam nama Yesus aku kasih aja deh. Halo Kak Cindy, kok lemes? Nah, kita kan udah datang semua nih. Udah siap Sandy Fandinya? Ya udah, kita sapa dulu adik-adiknya yuk. Oke, nah selamat pagi adik-adik Elohim Kids. Wah, ketemu lagi nih sama kakak-kakak di sini. Gimana kabar adik-adik semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Sudah mandi belum nih? Sudah siap untuk memuji Tuhan bersama-sama? Coba sih kakak mau lihat semangatnya adik-adik semuanya. Kalau kakak tanya apa kabar? Jawabannya, aku luar biasa, kamu luar biasa, kita semua luar biasa. Siap? Dengan semangat ya. Apa kabar? Aku luar biasa, kamu luar biasa, kita semua luar biasa. Coba sekali lagi, lebih semangat lagi. Apa kabar? Aku luar biasa, kamu luar biasa, kita semua luar biasa. Wah, luar biasa ya semangatnya adik-adik semuanya. Oke deh, kalau gitu kita mau mulai Sandy Fandi kita yuk. Tapi seperti biasanya kita mau berdoa terlebih dahulu. Sudah ada Kak Yunita untuk memimpin kita di dalam doa. Mari adik-adik kita ambil sikap berdoa sebelum kita memulai acara Sandy Fandi pada pagi hari. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh kembali mengikuti acara Sandy Fandi ini. Tuhan berkati kami Tuhan, Engkau mengurapi kami semua. Sebentar lagi kami akan memuji dan membesarkan nama-Mu. Tuhan tolong kami, berikan kesungguhan hati agar kami bersungguh-sungguh untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami juga akan mendengar akan firman-Mu. Tuhan mengurapi kami semua, agar apa yang kami dengar boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih. Oke, kalau gitu langsung aja kita bersukacita dan memuji Tuhan bersama-sama di Sandy Fandi. Every day, sing and shout for Jesus. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, hari semerbak bunga di padang, semua mengajak
18. Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih, dadah. Amsal 13 ayat 3. Siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Amin, Tuhan Yesus berkati. Dadah. Mazmur 34 ayat 2. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Amin. Kakak, ini aku punya sedikit berkat buat kakak nih. Wah, kebetulan banget. Aku tuh lagi lapar banget, Kak. Emangnya Kak Cindy gak sarapan? Tadi aku memang gak sarapan, Kak. Terus aku sempat berniat untuk membeli roti. Tapi di perjalanan aku ketemu sama mbah-mbah yang lagi ngamen, Kak. Aku kasihan, tapi aku juga lapar. Sempet tadi aku mikir untuk gak jadi kasih uang ke mbah itu. Tapi di hatiku Tuhan mengingatkan untuk berbagi. Dan setelah aku berpikir dan mempertimbangkan, akhirnya aku mau taat aja untuk berbagi walaupun tinggal itu satu-satunya uang yang aku punya, Kak. Dan ternyata Tuhan sekarang kasih aku berkat lewat Kak Daud. Wah, seneng deh. Puji Tuhan. Wah, puji Tuhan ya Kak. Ketaatan untuk mau berbagi memang terkadang susah untuk dilakukan. Apalagi ketika dalam situasi sulit. Tapi puji Tuhan ya Kak Cindy. Kak Cindy tetap mau taat untuk berbagi. Adik-adik, musim kemarau yang panjang membawa dampak gagal panen. Jika gagal panen, para petani juga rugi karena tidak ada beras yang dapat mereka jual. Jika panen gagal, kemungkinan besar ada banyak orang yang mengalami kesulitan ekonomi dan juga ada banyak orang yang menderita karena kelaparan. Ketika orang mengalami kesulitan atau masalah, yang diperlukan adalah semangat untuk berjuang untuk mempertahankan hidup. Mungkin saja orang lalu menjadi orang yang gak peduli sama orang lain, yang terutama adalah memenuhi kepentingan diri sendiri dulu atau keluarganya sendiri. Bagaimana kita tetap menjadi anak yang berkemenangan dalam segala keadaan? Kuncinya adalah ketaatan. Mari kita akan belajar bersama mengenai ketaatan, walaupun ini taat bukanlah hal yang mudah, tapi lihat dan pelajari hasilnya. Wah, betul tuh Kak Iren, Kak Daud. Suatu saat kekeringan juga melanda tanah Israel dan sekitarnya. Akibatnya banyak orang yang susah. Nah, bagaimana kisahnya? Yuk kita mau menyanyikan pujian bersama-sama terlebih dahulu. Temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Dan selalu mendukungmu, menolongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama,
temanmu kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju, seperti diriku dengan kamu. Mazmur 103 Ayat 2. ayat 2. Pujilah Tuhan, Pujilah Tuhan, hai jiwaku, hai jiwaku, dan dan janganlah janganlah lupakan lupakan segala kebaikannya. kebaikannya. Amin. Kasih Dada. Yesaya 12 ayat 2. Sesungguhnya Tuhan adalah penyelamatku. Aku tidak takut dan percaya kepadanya, karena Dia adalah penyemangatku dan pujianku. Amin. Shalom, saya akan menghafalkan ayat hafalan dari Ayub 12 ayat 13. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan, Dia yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Terima kasih. 1 Korintus 3 ayat 16. Tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Amin. Iya Kak Yasi, di Alkitab juga ada loh kisah ketaatan untuk mau berbagi dengan orang lain. Kisah tentang Nabi Elia dan janda di Sarfat. Adik-adik, ada yang ingat kisahnya? Yuk kita sama-sama belajar dari dua tokoh ini. Suatu saat kekeringan melanda tanah Israel dan sekitarnya, sehingga seorang nabi Tuhan seperti Elia pun mengalami kelaparan dan membutuhkan makanan. Beberapa hari Elia ada di tepi sungai Kerit, dan akhirnya sungai itu pun menjadi kering. Dan Tuhan berfirman kepada Elia untuk pergi ke Sarfat, dan Tuhan juga telah memerintahkan seorang janda untuk memberinya makan. Setibanya di Sarfat, Elia bertemu dengan seorang ibu janda. Ibu janda ini mengalami kesulitan. Ia sudah tak punya suami dan memiliki seorang anak. Pada saat itu terjadi kekeringan yang hebat, sehingga orang banyak kelaparan. Dan saat itu hatinya sedih, sebab persediaan makanan makin menipis adik-adik. Hanya ada tepung dan minyak untuk membuat roti yang hanya cukup untuk satu kali makan. Saat ibu janda itu sedang termenung, datanglah Nabi Elia menyapa dan meminta kepada janda Sarfat itu untuk membuatkannya roti. Namun, bagaimana mungkin? Karena tepung dan minyak yang dimilikinya tinggal sedikit dan hanya cukup untuk dirinya dan anaknya saja. Setelah itu, minyak dan tepung pasti akan habis dan mereka tak akan bisa makan lagi. Tetapi Nabi Elia berkata kepadanya, "Buatkan dan sediakanlah terlebih dulu roti untukku, maka tepung dan minyak yang kau miliki dalam tempayan tidak akan berkurang." Coba, apa yang dilakukan oleh janda itu? Apakah ia menyimpan makanannya karena takut nanti kelaparan? Ternyata, ibu janda itu melakukan seperti yang diminta Elia. Ia mengambil tepungnya dan membuatkan Elia roti. Sekalipun ibu janda itu sudah tidak memiliki apa-apa kecuali sedikit tepung dan minyak, tetapi ia mendengarkan perkataan Nabi Elia bahwa Tuhan akan memberkatinya dan tidak akan membiarkan tepung dan minyak yang dimilikinya berkurang.
Dan sungguh ajaib, tepung itu tidak berkurang. Bukan hanya Elia yang dapat dibuatkan roti untuk santapannya, tetapi ia juga dapat membuat roti untuk dirinya sendiri dan untuk anaknya. Bagaimana hal ini dapat terjadi? Hal itu bisa terjadi karena Nabi Elia adalah seorang hamba Tuhan. Tuhan memakai Elia untuk memberkati ibu janda yang percaya kepada perkataan Nabi Elia selaku hambanya. Dan sekarang janda itu tahu bahwa ia tidak perlu khawatir, apalagi bersungut-sungut. Tuhan sangat baik kepada orang yang percaya kepadanya. Karena itu, adik-adik juga harus belajar taat dan percaya kepada Tuhan. Dengar
Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia.
serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lama. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Jadi adik-adik, siapa yang suka khawatir? Khawatir kalau kekurangan makanan atau takut terjadi apa-apa dengan orang tua kita sehingga kekurangan uang? Ada nggak yang tidak mau berbagi makanan karena takut kekurangan? Melalui firman Tuhan hari ini, kita belajar bahwa Tuhan dapat melakukan hal-hal yang ajaib, asalkan kita percaya dan taat kepada firman-Nya. Siapa yang percaya kalau Tuhan bisa menolong adik-adik? Maukah kalian juga belajar mendengar apa yang Tuhan inginkan dan menaatinya? Tuhan memberikan banyak janji dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan melalui firman-Nya. Kunci yang paling penting adalah kita mau menjadi anak-anak yang taat akan firman. Percayalah, Tuhan yang akan memberkati kehidupan adik-adik semuanya. Ketaatan memang tidak selalu menyenangkan untuk dijalankan. Kadang-kadang mendatangkan rasa was-was dan kadang-kadang mengganggu kenyamanan kita. Kadang-kadang juga harus menyingkirkan kesenangan kita. Namun, ketaatan kepada firman Tuhan tidak akan mengecewakan. Belajar menjadi taat tidak memilih-milih kesempatan dan tempat, karena ketaatan adalah hal yang penting bagi kita jika kita mau mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Sebelum taat, butuh kepercayaan yang tidak setengah-setengah kepada Tuhan. Dan ketaatan adalah bentuk kasih dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Jadi, yuk sama-sama belajar untuk taat kepada firman dalam segala situasi kehidupan kita semuanya.
Sekarang waktunya ingat-ingat, ting. Yang pertama, ketaatan memang tidak selalu menyenangkan untuk dijalankan. Namun, ketaatan pada firman Tuhan tidak akan mengecewakan. Yang kedua, percaya pada Tuhan itu mendatangkan berkat yang tidak kita duga. Yang ketiga, Tuhan akan menolong dan memampukan kita untuk menjadi anak-anak yang taat. Dan yang keempat, jadilah anak Tuhan yang dengar-dengaran akan firman Tuhan dan mau menaati perintah Tuhan. Oke adik-adik, sekarang waktunya untuk ayat hafalan ya. Ayat hafalan minggu ini ada di Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Oke adik-adik, jangan lupa dihafalkan ya ayat hafalannya. Kalau gitu sekarang waktunya kita untuk aktivitas. Langsung aja yuk kita lihat video aktivitas minggu ini. Shalom, selamat pagi adik-adik Elohim Kids. Ketemu lagi nih di aktivitas Sunday Fun Day. Sudah siap untuk beraktivitas di minggu ini? Langsung aja yuk kita mau siapin alat dan bahannya dulu. Yang pertama, adik-adik perlu siapin 1 lembar kertas HVS, atau adik-adik bisa pakai buku gambar pun juga boleh. Kemudian ada pewarna, dan yang terakhir ada pensil. Oke, sudah siap semua alat dan bahannya adik-adik? Kalau sudah siap, langsung yuk kita mau bikin aktivitasnya. Nah, aktivitas kali ini kita mau gambar. Jadi adik-adik bisa gambar di kertas putih yang udah ada disiapin. Kita mau gambar telinga adik-adik. Sesuai dengan tema kita di pagi hari ini, yaitu ketaatan kepada perintah Allah. Jadi kita mau dengar-dengaran sama perintah Tuhan Yesus. Jadi kita mau gambar telinga. Nah, di sini adik-adik kita mau gambar telinga, kita mau bikin bentuk lengkung. Seperti mungkin kita mau bikin seperti gambar tanda tanya. Nah. Oke. Adik-adik bisa contoh gambar yang kakak buat. Atau adik-adik juga bisa mungkin cari di internet gambar telinga. Nah, oke, di sini kakak sudah bikin gambarnya pakai pensil, jadinya seperti ini adik-adik. Dan langkah selanjutnya adalah kita mau menebalkan gambar pensilnya dengan spidol. Adik-adik bisa menebalkan garisnya dengan spidol hitam. Nah, kalau sudah kita tebalkan, jadinya akan seperti ini adik-adik. Gambarnya akan terlihat lebih jelas. Nah, kemudian kita mau tuliskan di bagian atasnya, kita mau tuliskan tema Sunday Fun Day kita di pagi hari ini, yaitu taat kepada perintah Tuhan. Adik-adik bisa menuliskannya menggunakan spidol berwarna ataupun mungkin pensil warna atau krayon. Oke. Nah, kalau sudah kita tuliskan tema Sunday Fun Day kita di pagi hari ini di bagian atas, langkah selanjutnya adalah kita mau tuliskan nih pesan firman Tuhan yang ada di pagi hari ini adik-adik. Kita mau tuliskan di bagian yang paling besar dulu. Kita bisa ganti pewarna. Di situ kita mau tuliskan pesan firman Tuhan Yesus. Yang pertama adalah ketaatan tidak selalu menyenangkan, tapi ketaatan kepada firman tidak mengecewakan. Oke. Nah, kalau sudah kita mau beri batasan supaya tulisannya tidak bercampur, kemudian kita mau tuliskan di bagian yang bawah, di lengkungan yang paling bawah, kita mau tuliskan pesan firman Tuhan Yesus yang kedua, yaitu percaya kepada Tuhan mendatangkan berkat yang tak terduga. Oke, sudah. Nah, kemudian di gambar telinga yang di bagian sisi yang kedua, di tengah-tengah itu, kita mau tuliskan pesan firman Tuhan yang ketiga, yaitu
Tuhan menolong kita untuk belajar taat. Oke, sudah. Nah, langkah yang terakhir di bagian yang paling luar nih kakak mau bikin gambar tanda panah dulu. Oke, nah kemudian di bagian bawah tanda panahnya kakak mau tuliskan pesan firman Tuhan yang terakhir, yaitu jadilah anak Tuhan yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan dan mau menaati perintah Tuhan. Oke, adik-adik bisa menuliskannya menggunakan pewarna dengan berbagai macam warna. Dan langkah terakhir, adik-adik mungkin bisa menghiasnya sekreatif mungkin, seindah mungkin adik-adik. Oke, gampangkan aktivitas kita di Sunday Fun Day kali ini. Selamat beraktivitas ya adik-adik, kalian pasti bisa, dan sampai jumpa di aktivitas Sunday Fun Day minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Gimana adik-adik? Seru ya aktivitas minggu ini? Langsung aja yuk, setelah ibadah Sunday Fun Day selesai, adik-adik ambil perlengkapannya, dikerjakan ya aktivitasnya. Jangan lupa hasilnya difoto dan dikirimkan ke Bapak Ibu Guru sekolah minggu masing-masing. Terima kasih ya adik-adik yang sudah selalu setia dan semangat mengerjakan aktivitasnya. Tuhan memberkati. Sekarang waktunya pengumuman. Yang pertama, jangan lupa untuk menghafalkan ayat hafalan ya adik-adik. Yang kedua, jangan lupa untuk tetap setia mendengarkan renungan yang setiap hari sudah dikirimkan oleh Bapak Ibu Guru kalian masing-masing. Yang ketiga, jangan lupa minggu depan kita jumpa lagi di Sunday Fun Day jam 8.15 di channel YouTube Elohim Ministry. Dan yang terakhir untuk Papa Mama, jangan lupa untuk menghadiri ibadah secara onsite di gereja GPDI Elohim Batu. Oke adik-adik, sebelum kita menutup acara Sunday Fun Day kita di pagi hari ini, kita mau menutupnya dengan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini ya Bapak, yang telah mengingatkan kami Tuhan untuk kami mau berbagi kepada sesama kami. Kami mau taat Tuhan akan setiap perintah-Mu Tuhan, dan dalam hal berbagi kami pun juga mau dengar-dengaran Tuhan ketika Engkau mengingatkan kami di dalam hati kami untuk kami bisa berbagi kepada orang lain. Berikan kami Tuhan kerelaan hati untuk kami bisa ikhlas Tuhan untuk membantu dan menolong orang lain. Terima kasih ya Bapak, kiranya Engkau tegur kami ketika kami mulai egois, ketika kami mulai mementingkan diri sendiri dan kami tidak mau berbagi. Kiranya Engkau Tuhan yang akan mengingatkan setiap kami Tuhan di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih ya Bapak, dan di pagi hari ini kami akan melaksanakan segala aktivitas kami. Kiranya Engkau yang akan memberkati, tetap menuntun setiap kami, menyertai di dalam apapun Tuhan yang kami kerjakan sepanjang hari ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami dan hati kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dan sampai jumpa di Sunday Fun Day minggu depan. Every day, sing and shout for Jesus. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.
mengasihiku, yang pegang masa depan.